Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir nih ke channel saya. Oke, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman kepada kalian, khususnya kalian yang sedang mendaftar atau yang telah mendaftar lamaran kerja ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi sedikit mau mengulas bahwa BPN ini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau untuk pegawainya itu non-PNS. Non-PNS ya, non pegawai negeri sipil. Jadi sistem kerja di sini adalah sistem kontrak. Jadi BPN ini dia menangani tentang dia membantu pemerintah dalam menangani hal-hal mengenai pertanahan, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oke, langsung saja. Jadi saya mendaftar BPN ini kemarin tanggal 2 Desember, kemudian pengumuman pada tanggal 5 Desember. Di situ saya dinyatakan lulus berkas. Jadi formasi yang saya ambil adalah operator komputer jurnalis. Jadi ada beberapa lowongan kerja, ada operator komputer jurnalis, ada pramubakti dan sebagainya. Di sini saya kebetulan basic saya adalah jurusan ilmu komunikasi, ya saya mengambil operator komputer jurnalis. Kemudian pengumumannya itu lewat papan informasi di BPN. Jadi formasi untuk yang saya ambil itu dicari 1 orang, tetapi yang lulus seleksi berkas itu 3 orang. Jadi saya harus bersaing dengan 2 orang ini. Begitupun juga dengan formasi lain ya, yang dibutuhkan 2 orang, yang lulus berkasnya 6 orang. Jadi 3 kali lipat dari formasi yang disediakan. Kemudian setelah dinyatakan lulus, saya dikirimkan email beserta kartu ujian atau kartu peserta ujian. Di bawah itu dilaksanakan pada tanggal 7 itu hari Senin, pukul 8 sampai pukul 11. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara, itu pukul 1 sampai selesai. Oke, langsung saja untuk soal-soalnya. Untuk tes tertulis, saya awalnya mengira tes tertulis ini adalah mengenai BPN atau mengenai pertanahan. Jadi saya itu sibuk sudah pelajari tentang hal-hal pertanahan, Undang-Undang Dasar Pertanahan, Undang-Undang Kepresidenan. Jadi semua itu saya pelajari, dan alhasil ketika ujian yang keluar itu adalah soal-soal umum. Jadi mungkin teman-teman tahu ya soal-soal CPNS. Nah, soalnya itu sama seperti soal CPNS atau tes CPNS. Jadi soalnya itu ada TIU, pengetahuan umum ya, TKW, tentang kewarganegaraan. Di situ soalnya ada TKP. Jadi ada tentang undang-undang, tentang Pancasila, tentang pasal-pasal, kemudian juga deret angka, matematika, kemudian lawan kata, persamaan kata, pokoknya seperti yang di CPNS. Jadi soalnya itu yang keluar. Itu soalnya kemarin ada 100 nomor dan waktu yang diberikan adalah 90 menit. Wow, dan saya pun ya bersyukur sih, kemarin-kemarin juga saya mempelajari karena rencana mau ikut CPNS di 2021. Jadi sempat saya belajar tentang CPNS. Jadi waktu ujian ya bersyukur adalah sebagian yang diketahui. Tidak gelap sekali sih untuk mengerjakan soalnya, karena malamnya yang saya pelajari adalah tentang BPN. Oke, lanjut ke selesai ujian tertulis, itu ada tes wawancara atau interview. Jadi interview ini saya kira hanya dilakukan 1 kali, ternyata 2 kali ya. Pertamanya itu ke panitia penyelenggara. Untuk formasi di Kanwil atau kawasan wilayah BPN, itu yang wawancara ada 4 orang. Beda dengan formasi untuk di kabupaten ya, setiap kabupaten itu hanya 1 orang yang mewawancarai. Tapi untuk di kawasan wilayah BPN itu ada 4 orang. Jadi kurang lebih selama 30 menit sesi wawancara. Dan untuk pertanyaan di wawancara sih lebih ke pribadinya kita atau ke tentang pengalaman kerja, organisasi, keahlian, dan lain sebagainya. Ya secara singkatnya ya wawancara secara umum sih. Wawancara secara umum. Dan kalian juga ditanya
apa itu BPN, tugas-tugas BPN, ya secara umum lah gambaran besar dari Badan Pertanahan Nasional. Terus next, setelah wawancara ke panitia penyelenggara, ternyata wawancaranya kembali ke ketua panitia. Jadi setelah mengantri untuk wawancara di panitia penyelenggara, kemudian kita mengantri lagi untuk wawancara ke ketua panitia penyelenggara. Tapi untuk di situ, di ketua panitia penyelenggara, mungkin wawancaranya juga lebih santai, lebih memotivasi. Pokoknya asik lah wawancara langsungnya. Ya meskipun awalnya berdebar karena kita kan nggak tahu apa yang mau ditanya nih. Jangan-jangan mengenai pasal-pasal BPN. Ternyata lebih ke tentang CV yang kita kirim. Itu tentu harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena apa yang kalian tulis di CV itu tentu harus kalian pertanggungjawabkan. Tidak sampai di situ, ternyata untuk formasi yang saya ambil di operator komputer jurnalis itu, setelah tes wawancara dengan panitia penyelenggara, dengan ketua panitia, ternyata saya untuk formasi yang saya ambil, yang lolos kan ada 3 orang nih, yang dicari 1 orang. Itu kita diberi tantangan dengan, mungkin yang memberi tantangan itu adalah memang bagian jurnalisnya. Itu kita diberi 3 lembar kertas HFAVS, kemudian diberikan alat tulis. Saya berpikir, wah ini kok ujian lagi. Ternyata karena kita mengambilnya formasi jurnalis, untuk bapak itu ya, saya panggil bapak itu memberikan 2 tema. Jadi kita diberi 2 tema, kita disuruh pilih nih, kalian pilih yang mana, kemudian kalian buat narasi. Wow, di sini seakan-akan untuk imajinasi kita itu memang betul-betul diuji, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuannya itu selesai tes wawancara, jadi dadakan. Ya udah, karena memang basicnya kita komunikasi harus bisa dong, karena kita juga paham untuk membuat berita ya harus ada judul berita, ada teras berita, kemudian ada isi. Dan setelah selesai kita kumpul, dibilang ini akan dilihat dulu kemampuan antara 3 orang ini mana yang masuk kriteria agar diterima di BPN. Jadi kita ujiannya tanggal 7 Desember 2020, nanti pengumuman tanggal 11 Desember 2020. Saya membuat video ini tanggal 8, berarti pengumumannya 3 hari lagi ya. Ya doakan saja teman-teman, semoga saya bisa lulus, setidaknya bisa ikut berkontribusi di BPN. Jadi ya itulah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tes tertulis itu, bahwa soalnya itu adalah soal-soal umum tentang, seperti contoh di soal di CPNS, dan juga untuk wawancaranya ya wawancara lebih tanya jawab sih tentang kepribadiannya kita. Oke, semoga membantu video ini ya teman-teman. Jadi sekian dulu. Mungkin setiap BPN sih beda kayaknya seleksinya. Saya hanya memberikan gambaran umum, karena yang saya daftar ini adalah tentang operator komputer, bukan tentang staf khususnya tentang perundang-undangan mengenai pertanahannya ya, tapi mungkin staf operatornya. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye.